Hai semua, balik lagi di channel Jeepnetik bareng aku, Jihad. Belakangan ini banyak banget yang request ke aku tentang ilmu dasar MotoGP. Misalnya tentang apa sih MotoGP itu, gimana sih sejarahnya MotoGP diadakan, apa sih bedanya MotoGP dengan olahraga-olahraga yang lain, dan masih banyak lagi. Nah, aku paham karena nggak semuanya itu bener-bener tahu detail tentang hal-hal kecil yang ada di dunia MotoGP kan. Mungkin bagi kalian yang udah lama ngikut MotoGP, kalian pasti nggak heran dan tahu semuanya kan. Tapi aku paham bagi kalian yang suka balapan, suka MotoGP, tapi nggak tahu detail balapannya, atau bahkan mungkin baru ngikutin dunia MotoGP, kalian pasti bingung. Banyak banget istilah-istilah yang asing bagi kalian, ya kan? Nah, karena itu aku bikin seri di channel Jeepnetik ini, namanya adalah Panduan Newbies. Nah, di episode pertama seri Panduan Newbies kali ini, aku mau share ke kalian semua, terutama untuk para pemula pecinta MotoGP, apa sih bedanya format kompetisi MotoGP dengan olahraga-olahraga yang lain, misalnya kayak bola, badminton, dan lain-lainnya. Bagi kalian para newbies, wajib tonton video ini sampai habis ya, karena kalian pasti banyak banget dapat informasi. Oke, langsung aja, let's find out. Jadi banyak banget pertanyaan dari para newbies, apa sih bedanya format balapan MotoGP dengan format olahraga-olahraga yang lain? Oke, aku contohin bola ya. Nah, kalau di bola kan di tiap-tiap negara ada liga ya, liga domestik namanya. Misalnya di Inggris ada English Premier League, di Spanyol adalah Liga Spanyol, Italia ada Serie A, dan lain-lain. Nah, kalau MotoGP nggak kayak gitu teman-teman. Nggak ada yang namanya liga lokal atau tanding antara klub motor di liga domestiknya, itu nggak ada. Terus kalau di bola ada juga kan yang namanya Liga Champion di beduanya masing-masing. Misalnya juara Indonesia masuk ke Liga Champion Asia, atau juara Premier League masuk ke Liga Champion Eropa. Nah, di MotoGP juga nggak ada teman-teman, karena tadi di liga domestiknya aja nggak ada, sehingga liga regional satu benuanya juga nggak ada. Dan jangan bayangin juga kalau misalnya bola kan ada Piala Dunia ya. Nah, MotoGP nggak ada teman-teman. MotoGP nggak ada Piala Dunia yang mempertandingkan atas nama negaranya. Misalnya Italia lawan Inggris, Prancis lawan Spanyol, dan lain-lain. Nah, jangan harap kalian ketemu format yang kayak gitu di kompetisi balap MotoGP. Terus kita bandingin juga sama kayak misalnya contohnya badminton. Nah, badminton dia ada turnamen yang namanya turnamen open. MotoGP juga nggak ada teman-teman, nggak ada yang namanya misalnya Indonesia Open, China Open, dan lain-lain, nggak ada. Apalagi kita bayangin juga misalnya balapan selevel dengan Olimpiade yang memperebutkan medali emas, yang merupakan hajatan besar olahraga dunia. Semua cabang olahraga ada di situ. Nah, MotoGP nggak ada teman-teman. Terus apa bedanya kan? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi MotoGP itu adalah balapan kelas dunia yang diperuntukkan untuk mempertandingkan brand-brand sepeda motor yang ada di seluruh dunia. Jadi semua pabrikan sepeda motor itu berlomba-lomba untuk di kompetisi balapan MotoGP. Kita kenal banyak banget brand dunia, misalnya kayak Honda, Yamaha, Ducati, dan lain-lain. Nah, mereka bersaing untuk balapan di kelas elit tertinggi dunia yang dinamakan adalah MotoGP. Nah, MotoGP ini kesamaannya kayak bola, kayak badminton, itu sama. Ada badan independen yang mengawasinya teman-teman. Kalau di bola kan ada FIFA namanya ya. Terus di badminton ada juga yang namanya Badminton World Federation atau BWF. Nah, di MotoGP itu diregulasi atau diawasi oleh yang namanya Federasi Motorsport Dunia yang kita kenal dengan FIM. Nah, FIM ini sebagai pengawas kompetisi MotoGP. Lalu pastinya kalau misalnya ada balapan, ada yang menyelenggarain kan? Ada yang punya kan, yang punya hak untuk menyelenggarakan balapan. Nah, ini namanya adalah perusahaan, suatu perusahaan yang kita kenal dengan Dorna Sport. Dorna Sport ini adalah perusahaan yang memiliki hak pengelolaan terhadap penyelenggaraan MotoGP di dunia teman-teman. Jadi Dorna ini yang menyelenggarakan dan juga memasarkan balap MotoGP di seluruh dunia teman-teman. Kita gak bisa pungkiri bahwa semua olahraga sekarang itu nggak hanya murni olahraga, karena olahraga itu juga menjadi entertainment kan.
Sama MotoGP juga kayak gitu. Jadi Dorna ini yang berhak untuk jual tiket kepada semua para penonton seluruh dunia untuk nonton balapan di sirkuit. Kemudian Dorna juga yang punya hak untuk menjual hak siar televisi. Jadi misalnya di seluruh dunia pengen nyaring balapan langsung MotoGP, itu beli hak siarnya ke Dorna Sport ini teman-teman. Jadi MotoGP ini diselenggarakan setiap tahun yang namanya kita kenal satu musim. Misalnya tahun 2011 itu musim 2011. Jadi selama 2011 Dorna menyiapkan agenda untuk menyelenggarakan sejumlah balapan di berbagai sirkuit di seluruh dunia, yang mana ini akan menjadi agenda dari balapan MotoGP tahun 2011. Begitupun tahun 2012, 13, dan sampai sekarang tahun 2020. Jadi bedanya itu teman-teman, nggak ada liga, tapi Dorna sebagai pemegang hak pengelolaan MotoGP itu menyelenggarakan beberapa seri balapan dalam satu tahunnya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa aja sih yang bisa ikut balapan MotoGP? Bener kan? Nah, semua pabrikan motor di dunia yang ingin ikut kejuaraan dunia MotoGP boleh daftar ke Dorna. Dia mengajukan proposal kalau misalnya perusahaan dia ingin berpartisipasi di balapan MotoGP. Kemudian mereka harus menyiapkan sumber daya manusianya, finansialnya, dan lain-lain. Nah, sumber daya manusia ini meliputi pembalapnya, kemudian kru timnya, dan orang-orang yang menjalankan tim balap MotoGP. Dan jangan salah loh teman-teman, pembalap yang udah bisa nembus level MotoGP itu adalah pembalap-pembalap terbaik di dunia. Karena MotoGP ini merupakan level tertingginya balap motor di dunia. Jadi ini sangat elit ya. Kalau misalnya udah tembus ke balap MotoGP, wah itu pasti keren banget. Itu pasti merupakan pembalap terbaik di planet ini kalau bisa dibilang. Keren banget kan? Jadi bagi kalian yang masih awam banget dengan dunia MotoGP tapi suka balap, jangan khawatir teman-teman. Aku masih punya video-video berikutnya yang bisa menambah wawasan kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. Aku harap bisa menambah wawasan kalian tentang dunia MotoGP. Jangan lupa untuk selalu support channel Menarik ya. Kita ketemu lagi di seri panduan newbies berikutnya. And see you later.